Pelaku pembunuhan dengan mutilasi bos depot air isi ulang di Semarang tampak santai, bahkan terlihat tidak menyesali perbuatan sadisnya. Bahkan mengaku kabur usai melakukan pembunuhan agar petugas kepolisian bekerja. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Poltekip sekaligus psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, kenapa seorang pelaku mutilasi dan kemudian melakukan pengecoran terhadap korban bisa mengaku puas dan tidak ada penyesalan dalam perbuatannya, Mas Reza? Setiap pertanggungjawaban pidana akan diberikan kepada pelaku kejahatan yang pada dirinya terdapat dua kompetensi. Pertama diistilahkan sebagai cognitive competence atau pemahaman. Jadi kalau berdasarkan pemberitaan di media yang saya simak, si pelaku ini bisa menjelaskan secara gamblang perilaku atau tindak tanduknya dari hulu sampai hilir. Jadi kita bisa bayangkan dia punya pemahaman yang utuh tentang apa yang dia perbuat. Dan kompetensi yang kedua adalah kompetensi kehendak. Nah, kalau kemudian si pelaku ini oleh otoritas penegakan hukum bisa dipastikan bahwa dia melakukan perbuatan keji itu semata-mata berdasarkan dorongan dari dalam dirinya, tidak ada pengaruh dari pihak eksternal manapun, maka sudah dua kompetensi itu terpenuhi, kompetensi pemahaman dan kompetensi kehendak. Hitung-hitungan di atas kertas, ketika seorang pelaku sudah memiliki dua kompetensi ini dan berhasil melaksanakan tujuan kejahatannya, maka memang yang bersangkutan akan bisa merasakan kepuasan. Merasakan bahwa misi kejahatan yang dia langsungkan atau dia miliki sudah berhasil dia selenggarakan hingga tuntas. Puas adalah menjadi sebuah sensasi yang dirasakan oleh pelaku yang misi kejahatannya bisa dilaksanakan dengan tuntas. Tapi kenapa kemudian harus memutilasi, Mas Reza? Dalam setiap aksi kejahatan ada dua misi paling tidak. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau yang bersangkutan memang sudah punya visi atau keinginan untuk menghabisi nyawa orang lain, maka misi pertama yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa setiap tindak tanduk yang dia lakukan betul-betul akan mencapai visi hilangnya nyawa orang lain tersebut. Misi yang kedua adalah bagaimana pelaku berpikir dan melakukan serangkaian tindakan agar lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, tindakan memutilasi tubuh korban sedemikian rupa, lalu mengecornya, bisa kita pahami sebagai manifestasi dari misi kedua tersebut. Yaitu bagaimana pelaku setelah melancarkan misi pertama, melakukan serangkaian tindakan untuk memastikan dirinya tidak lagi bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Menghilangkan barang bukti adalah bentuk perilaku itu. Karena ada perilaku pengecoran dengan maksud untuk bisa menutupi kejahatannya, Mas Reza, apakah ini artinya pelaku memiliki kemampuan berpikir untuk menutupi kejahatannya? Ini artinya pria ini memiliki kondisi psikologis yang normal begitu? Berdasarkan apa yang dia utarakan dan bisa saya simak di layar Metro TV, saya memandang tampaknya memang tersangka pelaku ini memiliki kewarasan. Tidak ada gangguan-gangguan yang membuat dia bisa mendapatkan layanan tanda petik pasal 44 ayat 1. Bahwa katakanlah ada penyakit kejiwaan yang membuat dia lolos dari pertanggungjawaban pidana. Tidak. Tapi saya membayangkan dia punya pemahaman, dia punya kehendak, dia punya kesanggupan untuk mengingat sekaligus menguraikan atau mendeskripsikan kembali peristiwa jahat itu, ini mengindikasikan dia waras. Karena dia waras, maka sudah otoritas penegakan hukum semestinya tidak terlalu sulit untuk melakukan pemberkasan secepat mungkin, lalu membawa yang bersangkutan ke hadapan majelis hakim nantinya. Mas Reza, orang yang mampu melakukan mutilasi lalu kemudian pengecoran terhadap manusia, seperti apa sih keadaan psikologisnya dalam kehidupan sehari-hari? Dari pemberitaan yang coba saya simak, ternyata tersangka ini sudah berulang kali mengalami peristiwa kekerasan. Kalau saya coba pilah ya, misalnya tersangka mengaku bahwa semasa kecil dia sering disakiti oleh keluarganya. Maka kita bisa bayangkan sudah ada faktor trauma. Faktor yang paling fundamental yang memberikan dasar bagi yang bersangkutan untuk suatu waktu nanti menampilkan perilaku kekerasan. Di samping faktor trauma, tampaknya ada faktor pengkondisian atau faktor pembiasaan. Faktor pembiasaan ini tampak misalnya ketika tersangka mengatakan bahwa dia acap kali juga disakiti, dipukul, dan seterusnya oleh majikannya. Hingga lagi kemudian yang kita perlu cari adalah faktor pemicu.
menjelang yang bersangkutan melakukan aksi jahatnya, apa sesungguhnya yang terjadi, relasi macam apa yang terbangun, interaksi seperti apa yang terjalin antara pelaku dan korban. Kalau faktor trauma, faktor pekondisian, dan faktor pemicu itu bisa kita uraikan secara gamblang, maka kita bisa pahami bahwa kemungkinan yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan sedemikian keji menjadi suatu hal yang masuk akal. Terlebih karena tampaknya tersangka ini berasal dari kelas sosial ekonomi bawah, barangkali dia sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan atas segala macam problematika hidup yang dia hadapi. Mas Reza, apakah orang yang tidak memiliki trauma di masa lalunya artinya tidak mampu melakukan mutilasi terhadap orang lain? Penjelasan tentang kejahatan yang berawal dari trauma sesungguhnya hanya satu dari sekian banyak perspektif tentang perilaku jahat manusia. Kita bisa kesampingkan faktor trauma ketika kita memakai perspektif yang lain, misalnya perspektif peniruan, bahwa setiap perilaku manusia termasuk perilaku jahat manusia tak lebih tak kurang adalah akibat atau hasil dari peniruan. Saya tidak tahu apakah tersangka barangkali menyimak pemberitaan tentang kasus pembunuhan di Bekasi beberapa waktu lalu misalnya, bahwa korban ternyata juga disemen sedemikian rupa oleh pelakunya. Adakah kemungkinan tersangka juga menyimak pemberitaan itu dan menjadikan pemberitaan itu sebagai bahan pelajaran bagi perilaku jahatnya? Nah, ketika kita bicara tentang faktor peniruan, maka kita tidak perlu lagi bicara faktor trauma. Tergantung nanti siapa gerangan yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, lalu menyodorkan deskripsi tentang tindak tanduk dan kepribadian tersangka kepada otoritas penegakan hukum. Perspektif trauma kah atau perspektif peniruan perilaku kah? Mas Reza, terakhir, apakah ancaman pidana dengan maksimal 20 tahun penjara ini bisa membuat seseorang menyesali perbuatannya? Hitung-hitungan di atas kertas, efek jera akan muncul apabila penanganan terhadap terpidana memenuhi dua unsur. Pertama, harus cepat dan ajak. Unik bahwa ternyata hasil riset ini sama sekali tidak menyinggung hal ihwal terkait dengan berat ringannya hukuman. Nah, kalau kemudian kita jadikan temuan riset ini sebagai dasar berpikir, maka sesungguhnya pertanyaan apakah 20 tahun itu cukup, apakah hukuman mati itu cukup, sesungguhnya bisa kita kesampingkan. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa penanganan terhadap pelaku kejahatan, apapun bentuk penanganan itu, haruslah berlangsung secara cepat dan berlangsung secara ajak. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka pantas bagi kita untuk meramal atau memprediksi bahwa pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya. Baik, Mas Reza, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore, Mas Reza.